Selamat pagi para pemirsa yang mengikuti konferensi pers ini. Pada pagi hari ini saya Emmanuel Gobay, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, bersama dengan perwakilan dari penghuni asrama Rusunawa Uncen, baik putri maupun putra, mulai dari Perumnas 3 sampai pada yang di AB. Nah, konferensi pers kali ini kami berikan judul dengan tegas, meminta kepada Pak Rektor Uncen untuk menghentikan rencana renovasi pengosongan asrama pada tanggal 1 April 2021 besok, dan meminta dengan tegas kepada Pak Rektor Uncen untuk menggelar musyawarah dengan para penghuni asrama Rusunawa, baik putra dan putri. Nah, selanjutnya sebelum saya akan berikan kesempatan kepada para perwakilan penghuni asrama Rusunawa putra dan putri, perlu kami sampaikan bahwa pada prinsipnya berkaitan dengan tindakan relokasi tanpa adanya informasi dan dialog sebelumnya, itu masuk dalam kategori pengusiran paksa. Dengan demikian, kami minta kepada Pak Rektor Uncen yang adalah akademisi nomor 1 di Universitas Cendrawasih untuk bisa lebih bijaksana dalam melihat dan juga menjalankan ambisinya. Sebab jika kalau tidak bijaksana dalam melihat, maka itu akan berdampak pada adanya penggusuran paksa. Akan sangat memalukan jika penggusuran paksa itu dilakukan oleh seorang akademisi nomor 1 di tanah Papua. Dengan demikian harapannya kita sebagai manusia yang juga adalah akademisi bisa lebih bijaksana dalam mengimplementasi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam lingkungan akademis. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada para perwakilan dari asrama putra dan putri Rusunawa untuk menyampaikan fakta yang dialami oleh mereka dalam konteks menanggapi atau mengetahui surat pemberitahuan terakhir yang dikirimkan oleh Pak Rektor Uncen pertanggal 25 Maret 2021. Silakan saya berikan kesempatan untuk kawan-kawan bisa menyampaikan kronologi tentang bagaimana sampai teman-teman bisa mendapatkan surat pemberitahuan ini. Baik, terima kasih untuk atas waktu. Saya langsung saja masuk dengan surat yang dikeluarkan oleh lembaga. Ini surat ini dari tanggal 25 yang dikeluarkan, tapi yang kami dapat di sini kemarin tanggal 30, makanya kami bingung. Terus secara paksa lagi suruh keluar dari tanggal 1 kosongkan asrama dari unit 1 sampai unit 6 Aspuri dengan asrama AB. Maka dari itu kami minta petunjuk kepada LBH untuk membantu kami. Oke, nah kira-kira surat ini teman-teman dapat di tanggal berapa? Dan sebelumnya apakah ada musyawarah atau mungkin pembahasan dengan pihak kampus sebelum ada surat ini terkait rencana renovasi kampus? Ya, baik. Untuk surat ini yang kami dapat pertama kali. Terus kemarin tahun yang lalu yang kami
dapat itu untuk masalah renovasi 3 kali. Tapi 3 kali itu untuk renovasi persiapan atlet. Tapi yang sekarang keluar ini untuk secara paksa keluar. Jadi waktunya ini waktu tidak memungkinkan untuk kita keluar karena ini tanggal 1 suruh keluar secara paksa. Maka dari itu kami datang ke LBH untuk membantu kami. Terima kasih. Oke. Silakan selanjutnya ke perwakilan Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya perwakilan dari Asrama Putri Uncen terkait dari surat yang kami dapat. Surat ini peringatan terakhir untuk kami kosongkan asrama. Dan surat yang kami dapat di situ tertulis bahwa surat ini sudah dibuat pada tanggal 25 Maret 2021. Tapi yang kami terima di sini kemarin tanggal 30 Maret. Dan tanggal 30 Maret ini kami terima pada malam hari. Dan di sini kami juga kebingungan karena yang kami terima ini tanggal 30 Maret dan asrama kami harus kosongkan di tanggal 1 April, sedangkan kami tidak punya waktu untuk keluar dari asrama. Dan ini juga surat yang kami dapatkan ini peringatan terakhir. Jadi kami mohon supaya agar ada musyawarah bersama kami di asrama untuk menyiapkan tempat bagi kami untuk tinggal. Seperti itu. Terima kasih. Itu dari kami Asrama Putri. Oke, saya minta ulang lagi ya kepada masing-masing perwakilan apa yang diinginkan tadi dalam konteks menanggapi surat ini. Silakan sampaikan apa yang diinginkan. Nah, maksudnya kan surat ini sudah dikirim nih. Terus teman-teman dari perwakilan penghuni mau bagaimana? Kami dari perwakilan Pak Asrama dari Asrama AB dengan Kamolker, kami musyawarah bersama dengan semua masing-masing asrama dengan lembaga. Itu yang kami mau. Oke, siap. Silakan kasih ke teman Putri. Terima kasih. Kalau kami dari Putri sama juga kami menginginkan ada musyawarah, dan juga kami dari Putri juga menginginkan kami punya tempat tinggal yang jelas. Kalau memang asrama mau direnovasi, kami ingin punya tempat tinggal yang jelas untuk kami melanjutkan proses perkuliahan. Iya, jadi mungkin kami inginkan kalau memang mau direnovasi, kami punya asrama, kami memiliki 2 unit. Jadi kalau bisa kita tidak keluar dari asrama, tapi untuk kami Asrama Putri menginginkan mungkin renovasi sebelah dan kami bisa gunakan yang sebelah. Atau dari pihak lembaga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya adakah perwakilan dari kawan-kawan lagi yang ingin menyampaikan pesan? Oke, baik, terima kasih atas waktu. Ya, kami dari pengurus asrama dari AB Kamolker, kita karena tolak, kita sedang kuliah aktif dan kuliah berjalan, kita tidak bisa keluar dari asrama karena dengan alasan kita semua anak-anak mahasiswa yang ada di Papua, di Uncen itu tidak bisa dikeluarkan karena kami masih kuliah, masih aktif. Dan setelah dong kasih keluar kita, dong taruh kemanakan yang tinggal di asrama. Dan karena di lembaga tidak hanya kasih keluar sudah 3,
Itu untuk PON, tapi untuk sekarang kasih keluar tiba-tiba ini mahasiswa bingung dan mau kemanakan mahasiswa Papua. Jadi kami minta kita tolak karena mahasiswa aktif jadi. Dan satu, kita minta LBH untuk dibantu untuk harus minta bicara dengan anak dan bapak, itu lembaga Uncen sama penghuni asrama dan mahasiswa. Jadi kita minta harus dibicarakan secara anak dan bapak. Jadi kita mahasiswa aktif kita tolak. Itu karena berdasarkan kita mahasiswa masih aktif kuliah. Terima kasih. Oke, itu tadi pernyataan dan juga keterangan dari para perwakilan penghuni asrama baik putra dan putri serta sikap tegas mereka terkait surat yang kemudian dikeluarkan oleh Pak Rektor pertanggal 25 Maret perihal pemberitahuan terakhir. Nah, di dalam surat ini kalau saya lihat ini ditujukan kepada seluruh penghuni asrama Rusunawa Blok A dan B Kamwolker kampus Universitas Cendrawasih Waena, yang berikutnya kepada seluruh penghuni unit 1 dengan unit 6 Kamwolker kampus Uncen Waena. Kemudian yang berikutnya seluruh penghuni asrama putri Kamwolker kampus Uncen Waena. Terus seluruh penghuni unit Kangguru Sakura kampus Uncen Abepura. Ini artinya surat ini ditujukan kepada 4 secara garis besar di 4 tempat para penghuni yang tinggal di 4 penghuni asrama Rusunawa yang tinggal di 4 tempat. Nah, kalau dari apa yang tadi disampaikan itu jelas bahwa surat-surat yang kemudian dikeluarkan oleh pihak rektorat baik dan juga informasi-informasi yang dikeluarkan perihal renovasi asrama kepada para penghuni ini dilakukan dengan cara-cara yang terkesan sepihak. Terkesan sepihak yang saya maksudkan di sini yaitu hanya dikeluarkan oleh inisiatif rektorat tanpa ada diskusi dan juga musyawarah antara Pak Rektor dan jajarannya bersama mahasiswa Uncen penghuni asrama ini. Nah, ini jelas-jelas menunjukkan bahwa tidak ada ruang demokrasi yang kemudian dibangun dalam rencana renovasi ini. Nah, kondisi ini secara jelas akan berdampak pada pelanggaran beberapa hak. Yang pertama, hak atas tempat tinggal bagi para mahasiswa Uncen ini. Yang berikutnya akan berdampak pada hak atas pendidikan bagi para penghuni asrama Rusunawa ini. Yang berikutnya lagi, ini akan berdampak pada kondisi ekonomi mereka. Karena dengan mereka pindah dari tempat itu akan berdampak pada mereka akan kesulitan mendapatkan uang untuk kemudian membayar ongkos transportasi pulang balik kampus. Selain dari itu, juga kemudian akan berdampak pada hak atas rasa aman bagi para mahasiswa ini. Dengan demikian, maka semestinya rencana peristiwa luar biasa yang ingin dilakukan oleh Pak Rektor ini didahului dengan tindakan-tindakan yang bermartabat. Dengan cara apa? Mengundang semua penghuni dan selanjutnya melakukan musyawarah bersama. Saya pikir ini sesuatu yang tidak sulit, karena Pak Rektor dan jajarannya itu adalah orang tua dari para
mahasiswa penghuni asrama Rusunawa. Kalau seperti ini ceritanya, datang surat yang kemudian di dalam surat berikan ultimatum untuk mahasiswa harus keluar per tanggal 1 April 2001, di atas mahasiswanya belum siap-siap sama sekali. Ini kan menunjukkan sesuatu yang sangat tidak bermartabat dan menunjukkan seakan-akan ada situasi di mana ini kayak seakan-akan bukan sebagai anak dan bapak. Semestinya dilakukan musyawarah yang luar biasa antara Pak Rektor dan jajarannya bersama dengan para mahasiswa ini. Ini juga diusulkan berdasarkan pada tadi hak-hak tadi, jangan sampai itu terlanggar. Selain dari itu, perlu diketahui bahwa di Indonesia sejak tahun 2005 itu telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Nah, di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya itu dalam komentarnya secara tegas menyampaikan bahwa apabila ada rencana relokasi tanpa dilakukan dengan adanya musyawarah, tanpa dilakukan dengan adanya tempat relokasi yang layak, tanpa dilakukan dengan asas-asas keterbukaan, tanpa dilakukan dengan adanya musyawarah yang setara, maka itu dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari penggusuran paksa. Sementara penggusuran paksa itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Penggusuran paksa itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Dengan demikian, apabila saya menanggapi surat ini dan kemudian saya menyimpulkan, karena di dalam surat ini adalah surat yang ditandatangani langsung oleh Pak Rektor, ini ada tanda tangan Pak Rektor ini, dan di dalam beberapa pesannya terlihat akan ada upaya paksa, yang mana upaya paksa itu kita tahu tentunya akan ada tindakan kekerasan baik kepada barang atau tidak orang. Itu artinya kan jelas-jelas akan masuk pada kategori adanya pelanggaran pasal 170 KUHP tentang pengrusakan. Begitu, itu artinya dia akan melahirkan sebuah persoalan hukum baru lagi. Dengan demikian, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penggusuran paksa itu bagian langsung daripada pelanggaran HAM. Maka sebelum kami menyimpulkan Pak Rektor Uncen sebagai pelaku dalam konteks pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang yang saya tadi sebutkan, penggusuran paksa adalah pelanggaran HAM, maka saya menyarankan kepada beliau untuk kemudian melakukan musyawarah. Karena tidak susah, ini adalah anak-anak kalian, anak-anak bapak. Susahkah duduk bicara dengan anak-anak sendiri? Untuk itu saya minta untuk dari sebelum saya menyampaikan bahwa yang bertanda tangan dalam surat ini menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam konteks penggusuran paksa, saya mohon untuk segera menghentikan rencana ini dan kemudian melakukan musyawarah secara bermartabat dengan para penghuni asrama, baik putra maupun putri. Nah, selanjutnya perlu saya sampaikan kepada Pak Rektor dan jajarannya bahwa
para penghuni asrama Rusunawa itu sudah datang ke LBH mengadukan persoalan ini sejak 2 minggu yang lalu. Dan kami sudah melakukan analisa atas persoalan ini. Salah satu temuan hukum kami seperti yang tadi saya sampaikan, apabila tidak ada musyawarah, tidak ada tempat relokasi, tidak ada pembahasan tentang hak-hak yang akan terdampak itu akan dibagaimanakan, maka itu kita akan simpulkan sebagai fakta pelanggaran HAM dalam konteks penggusuran paksa. Itu temuan kami. Selain dari itu, apabila ini tetap dilakukan sesuai dengan perintah ini, maka kami akan kemudian menemukan sebuah fakta hukum baru, yaitu pelanggaran pasal 170 KUHP. Dan secara hukum jelas ya, kalau ada peristiwa hukum, maka si pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, baik aktor intelektualnya, aktor yang mendukung peristiwa itu terjadi, serta eksekutor lapangan, itu wajib dianggap semua sama, karena diikat dengan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Maka itu, ini artinya saya mau sampaikan bahwa ini kita sudah dapat bukti nih. Kalau kita mau bawa ke hukum, baik pelanggaran HAM maupun tindak pidana sudah ada. Jadi sebelum peristiwa pelanggaran hukum itu terjadi, saya minta kepada Pak Rektor untuk tidak main hakim sendiri. Saya sarankan ulang-ulang ya, sekali lagi untuk segera lakukan musyawarah dengan anak-anakmu sendiri, para mahasiswa Uncen yang adalah penghuni asrama Rusunawa, baik putra maupun putri. Oke, saya juga mau ingatkan bahwa Universitas Cendrawasih itu adalah universitas negeri. Karena universitas negeri yang mana itu dibentuk oleh pemerintah, maka dia memiliki tanggung jawab untuk kemudian melindungi, menghargai, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia yang menjadi tugas daripada negara melalui pemerintah, sebagaimana direkomendasikan oleh pasal 28 I ayat 4. Itu Uncen secara institusi maupun Pak Rektor dan jajarannya, baik dekan dan juga para dosen yang PNS, itu punya tanggung jawab itu melindungi HAM. Artinya dalam konteks ini melindungi hak dari para mahasiswa penghuni Rusunawa ini, baik dalam konteks hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, dan juga hak atas kesejahteraan mereka dalam konteks untuk melakukan pembayaran ongkos angkutan. Itu menjadi tanggung jawab dari Pak Rektor dan jajarannya di kampus. Nah, apabila yang terjadi kemudian tidak menghargai HAM dari para mahasiswa penghuni Rusunawa, apabila yang terjadi tidak melindungi HAM dari para mahasiswa Rusunawa, apabila yang terjadi tidak menghargai HAM dari mahasiswa Rusunawa, maka jelas di sini semakin menunjukkan bahwa Pak Rektor itu tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar 1945 tentang penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia yang adalah tugas negara melalui pemerintah. Dalam konteks ini adalah pemerintah yang mengembankan tugas pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam konteks ini melalui Universitas Cendrawasih. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan di sini. Perwakilan dari asrama Rusunawa, baik putra maupun putri, mereka mau supaya ada musyawarah. Dengan demikian saya minta untuk surat ini tolong untuk dihentikan dulu dan lakukanlah musyawarah dengan
para penghuni asrama Rusunawa ini. Biar di dalamnya kalian bisa membahas tentang bagaimana yang terbaik, agar kemudian tidak sudah. Oke, kalau tidak ada maka akhirnya saya sampaikan bahwa konferensi pers pagi hari ini dengan tegas kami minta kepada Pak Rektor untuk hentikan dulu rencana relokasi yang direncanakan pada tanggal 1 April 2021 besok, dan segera menggelar musyawarah bersama antara Pak Rektor dan juga para penghuni. Nah, semua ini kami lakukan agar tidak ada namanya praktek penggusuran paksa di dalam tubuh Universitas Cendrawasih. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan. Kami harap agar seluruh pemirsa yang mengikuti konferensi pers ini bisa bersama-sama mendukung kami untuk menghilangkan praktek penggusuran paksa dalam lingkungan Universitas Cendrawasih. Demikian, selamat siang, Tuhan berkati kita semua.